Bang, kandangnya ukuran berapa bang? Kandangnya ukuran berapa bang? Ya, kemarin banyak banget yang nanya ya ukuran kandang yang saya pakai untuk ternak burung merpati. Oke, kita akan spill aja kandangnya. Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau spill ya kandang-kandang yang saya pakai untuk ternak. Karena beberapa waktu yang lalu ya, baik itu di TikTok, di WhatsApp, di YouTube ya terutama, banyak yang nanya ukuran kandang yang saya pakai ini waktu nge-review indukan. Nah, sekalian aja nanti saya spill ya dari ukuran, dari harga, kelebihan dan kekurangannya apa aja. Oke, lanjut. Pertama untuk ukuran ya teman-teman ya. Ini kandang ini ukurannya on paper sih ya, 60 cm. Nah, 60 cm ya. Panjangnya 60 cm. Lebarnya sekitar 42 ya, 42an. Lalu tingginya itu 45 ya, tingginya itu 45 cm. Tapi kalau di toko-toko hewan atau di toko-toko online yang jual kandang begini, itu biasanya nyantumin ukurannya 60 x 40 x 40 atau 60 x 45 x 45. Jadi jarang yang nyantumin lebarnya itu ke dalamnya itu 43 ya, karena mungkin tanggung atau gimana ya, saya juga nggak ngerti. Lalu untuk harga gimana bang? Untuk harga ini saya dapetin kandang kayak gini itu sekitar harga 130.000 ya di online. Kalau di toko-toko hewan biasanya sekitar 150 sampai 200.000 tergantung kualitas ya. Saya pun carinya online teman-teman, jauh ya, di Bekasi, ambilnya ke Cirebon. Karena di sekitaran rumah saya ini saya tanya-tanya harga, cek-cek harga kandang kayak gini itu harganya lumayan mahal ya. 200.000-nya. 200.000 harganya per kandangnya itu. Jadi lumayan berat lah ya. Kalau di online 130 saya dapat itu ambil 10 kandang itu kena ongkirnya itu kargo 100.000 ya. Jadi 1.400.000 itu dapat 10 kandang. Saya belinya di mana? Saya belinya di Tokopedia waktu itu ya. Yang seperti ini. Harganya mungkin sekarang naik karena ini saya beli berapa tahun yang lalu. Untuk kekurangan kelebihan gimana? Nah, kita bahas kelebihan dulu ya. Untuk kelebihannya yang pertama dia fleksibel ya. Fleksibel itu dalam artian dia gampang dibawa kemana-mana ya. Jadi kalau teman-teman itu punya tempatnya bisa pindah-pindah ya. Jadi misalkan saya kan dulunya kandangnya di sana tuh, kandang ternak itu. Nah, saya waktu burungnya lagi nelor, lagi punya anak, dipindah ke sini. Jadi burung lagi ngeram pun, ini kandang digotong, dia tetap akan ngeram ya dimanapun dan kapanpun. Jadi karena lingkungan atau kandang medianya tetap sama ya, jadi dia tetap ngeram, jadi nggak terganggu ya proses ngeramnya kalau dipindah-pindah. Fleksibel dan juga tidak makan tempat teman-teman ya. Jadi tempatnya itu ya cukup ringkas lah ya, ukuran segini itu udah bisa buat kawin di dalam kandang ini, jadi tidak terganggu kawinnya di dalam kandang, nggak masalah. Lalu ringkas ya, jadi masangnya tinggal dikasih paku aja, dicangkol paku ya, jadi tidak perlu tambahan apapun ya. Kasih aja paku beton di di tembok itu udah kuat ya. Ini saya kandang ukuran 3 meter ya, atasnya itu 2 meter kali 2 meter setengah, itu muat sekitar 15. Ininya berarti 6, jadi 21 kalau kurang lebih di kandang ukuran 3 kali 2 meter ini. Dan saat nggak butuh ya, ini misalkan teman-teman mau off dulu atau istirahat dulu atau kandangnya itu kelebihan, itu lebih mudah ya, karena ini bisa dilipat ya, bisa dilipat disimpan di tempat lain. Ukuran kandangnya pun cukup pas ya untuk ukuran ternak ya, karena tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Untuk kawin pas, untuk diumbar juga mudah ya, tinggal dilepas, dia masuk sendiri ke kandangnya gitu ya. Tidak perlu tempat bertengger juga ya teman-teman, jadi tinggal dibuka, burung udah bisa keluar masuk kandang sendiri. Kalau misalkan kandang-kandang yang ukuran lovebird itu kan dia kecil ya lubangnya. Nah, kalau yang ini kan besar, jadi dia keluar masuknya itu enak, tidak perlu ada tenggeran di depannya. Cuman saran saya nih dikasih klip ya, jadi di sininya itu dikasih pengait, jadi tidak menutup sendiri gitu.
Yang ketiga, gampang ngebersihinnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, ini kandangnya kayak gini, tinggal diambil selolokannya ya, tutup gitu ya. Nah, biasanya saya kasih sekam padi ya, biar kotorannya itu gampang dibersihin gitu. Jadi nanti dikumpulin jadi satu buat bikin pupuk ya, pupuk kandang. Nah, karena bapak saya hobi di tanaman, jadi kita simbiosis ya. Kotorannya diambil ke apa namanya, bank komposnya dia. Jadi dibuat kompos. Atau juga kalau teman-teman lagi ada burung yang sakit nih, misalkan ikan habis ada sakit nih, kandangnya pengen di apa namanya, pengen di steril, itu tinggal diangkat ya, cuci, gosok pakai sabun, jemur, keringkan, tempel lagi ya, kandang udah steril gitu ya. Jadi gampang ngebersihinnya dibandingkan kandang gupon atau kandang macan. Selanjutnya itu gampang ngejual kembali ya. Jadi kalau misalkan teman-teman suatu saat barangkali ya off, atau kandangnya tidak terpakai, atau ada kebutuhan dan lain sebagainya, itu kandangnya gampang untuk dijual teman-teman ya. Bisa ke penghobi ayam, penghobi burung, penghobi kucing, penghobi hewan-hewan lain ya. Jadi umum gitu sifatnya, nggak kayak kandang gupon. Kalau kandang gupon dan kandang macan kan itu lebih sempit lagi ya pasarnya, jadi ngejualnya itu lebih susah ya dibandingkan ngejual kandang besi kayak gini. Kalau kandang macan atau kandang gupon second biasanya ngejualnya lebih susah ya, sepengalaman saya. Lalu kekurangannya apa bang? Kekurangannya mungkin ya secara estetika ya kurang indah ya, kurang apa namanya, kurang enak dilihat gitu ya, atau seninya kurang gitu. Nah itu teman-teman ya yang saya rasain kekurangan kelebihan dari pemakaian kandang kotak kayak gini. Saya juga dulu pakainya kandang macan teman-teman ya, jujur aja pakai kandang macan, pakai gupon dalamnya. Untuk ternak pun saya pakainya itu gitu ya. Cuman seiring berjalannya waktu, karena ada kesibukan dan lain sebagainya, kadang nggak dibersihin kandang macannya gitu ya. Jadi ngebersihinnya itu nggak secara rutin gitu ya. Akhirnya ya kadang kotor banget gitu dan sebagainya, dan cepet kotor gitu ya. Akhirnya ngebersihinnya itu ribet. Lalu saya carilah alternatif yang kira-kira kalau ngebersihinnya itu nggak terlalu ribet gitu ya, kandang juga selalu kering, tidak lembab dan sebagainya. Nah akhirnya cocok lah sama kandang kayak gini. Cuma saran dari saya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman mau memutuskan pakai kandang besi kayak gini, itu saran saya di coating dulu ya, atau dilapisi pelapis dulu bagian-bagian yang rawan terkena air atau rawan terkena kotoran. Yang pertama itu di sekitar bawah sini ya, itu rawan banget. Di sini tuh karatan ya teman-teman, takutnya kropos ya, kayak yang lagi musim-musim itu takut patah gitu ya. Tapi ini udah bertahun-tahun teman-teman ya. Kalau dibandingkan dengan pemakaian kayu, ukuran saya gitu ya, itu masih awitan yang pakai kandang besi ini. Jadi bagian bawahnya itu dilapis ya, di coating atau dicat ulang, atau dilapis lah intinya sih ya, di double lapisannya, biar tidak terlalu mudah apa namanya mengelupas catnya dan lebih tahan sama air. Karena kenapa? Karena kandang-kandang breeding itu apa namanya berteman baik dengan namanya lembab dan basah, karena air itu selalu tersedia, makanan selalu tersedia. Apalagi kalau lagi ngeloloh ya, pasti kotoran itu selalu setiap saat ada ya. Apalagi kalau pikannya banyak nih kayak gini bertiga ya, pikannya itu kotoran pasti beberapa hari pun udah penuh gitu. Oke gitu aja teman-teman ya, itulah beberapa hal yang kira-kiranya perlu teman-teman perhatiin kalau misalkan pengen pakai kandang kayak gini. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah.